Alhamdulillah, malam ini kita telah bersama-sama akan mengkaji kitab Tanbih Al-Masyi. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili Ibnu Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrahu bi ulumihi. Sebagai gambaran ya, supaya kita paham posisi kitab ini dalam rangkaian sejarah perkembangan tasawuf di Nusantara. Posisi kitab ini cukup menarik karena menjawab persoalan-persoalan yang mengundang kontroversi terkait dengan pemahaman soal wahdatul wujud atau pemahaman tentang martabat tujuh. Pemahaman martabat tujuh dan tasawuf falsafi ya, pada zaman ulama-ulama sebelum Syekh Abdul Rauf ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama tidak mengalami kendala, artinya tidak ada tantangan, tidak ada kontroversi. Sebab posisi para ulama tasawuf ya, seperti Syekh Hamzah Fansuri itu posisinya menjadi seorang mufti di Kesultanan Aceh. Jadi dalam penyebaran ajaran-ajaran hakikat pada zaman itu tidak ada kendala ya, tentu Syekh Abdul Rauf ini ya orang yang alim, orang yang memiliki pemahaman soal ilmu hakikat secara utuh, sehingga prakteknya tidak menimbulkan masalah. Kemudian pada zaman Syekh Samsuddin As-Sumatrani ya, martabat tujuh dibawa pertama kali oleh beliau, yaitu dengan kitabnya yang bernama Tuhfah Al-Mursalah. Isinya ini membahas martabat tujuh, dan inti dari martabat tujuh itu soal wahdatul wujud. Posisi Syekh Samsuddin saat itu juga sebagai mufti, sehingga penyebaran tasawuf falsafi ya, atau istilah lain ilmu hakikat pada era Syekh Samsuddin As-Sumatrani tidak ada masalah, tidak ada kontroversi. Syekh Abdul Rauf, Syekh Samsuddin ini ya, beliau sebagai seorang mufti dan juga sebagai komandan perang. Beliau ikut perang melawan Portugis di Malaka, dan beliau syahid di Malaka, dan makamnya ada di Malaka, Malaysia. Kemudian setelah itu baru terjadi dinamika pro kontra. Kalau kita lihat secara utuh, pro kontra ini berawal dari pemahaman para murid-murid yang memahami hakikat yang tidak sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh para sufi muhakkikin. Ya, mereka para murid-murid ini sudah mulai memahami soal hakikat campur aduk, gitu. Yaitu mencampur antara kehambaan dan ketuhanan yang disebut dengan ilhad. Ya, pemahaman mereka masyhur yaitu soal Allahu nafsuna wa wujuduna. Mereka meyakini Allah itu
diri kami dan wujud kami. Kemudian ya, pendapat ini juga akhirnya mendapatkan respon dari ulama-ulama lain. Sampai juga muncul kalimat Allah huwal alam, ya Allah itu alam, huwa atau ai Allah itu al-alam. Ini yang disebut pemahaman yang mencampur aduk antara kehambaan dan ketuhanan. Akhirnya muncullah perdebatan, muncullah kontroversi, ya, yaitu munculnya Syekh yang menjadi mufti Kesultanan Aceh berikutnya, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Karena pemahaman soal ketuhanan sudah mulai ilhad, menganggap Allah wal alam, Allah adalah alam, alam adalah Allah, ya. Ini sudah berbau ilhad. Maka akhirnya dikeluarkan fatwa sesat oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian berlanjut dengan pembakaran manuskrip kitab hakikat dan dibakar rame-rame di depan Masjid Baitur Rahman Aceh. Para pengikut yang memiliki pemahaman soal Allah wal alam, al-alam wallah, ya, kalau mereka tidak bertaubat, ya, akan dihukum mati. Nah, inilah dinamika, ya, ajaran hakikat di Aceh, ya. Sesungguhnya yang menimbulkan kontroversi yaitu ketika pemahaman sudah mulai menyimpang, sudah tidak menjaga tanzih Allah, kemahasucian Allah. Dianggap Allah dan alam itu, ya, Allah adalah alam, alam adalah Allah, dan ini tidak dibenarkan oleh ulama muhakkikin seperti Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan juga para ulama-ulama muhakkikin Nusantara. Maka Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ya, beliau hadir, ya, diangkat sebagai mufti menggantikan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nah, pada saat beliau menjadi mufti, ya, maka kitab Tanbih Al-Masyi ini menjawab tentang perdebatan soal pemahaman wujud yang sudah bergeser pada ilhad, yaitu Allah wal alam, alam wallah ini. Nah, kitab ini, ya, sekaligus, ya, meluruskan, ya, pemahaman-pemahaman yang sudah keluar, ya, dari paham ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang menganggap Allah itu alam, alam itu Allah. Syekh Abdul Rauf mengembalikan Allah pada posisi tanzih, harus dijaga kemahasucian Allah. Sedangkan selain Allah, makhluk, ya, pada posisi kemakhlukan. Jadi beliau merespon al-abdu abdun, hamba ya tetap hamba. Tidak ada hamba berubah menjadi Tuhan. Gitu. Ar-Rabbu ya Rabbun, Tuhan ya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan berubah menjadi hamba. Nah, pemahaman inilah yang meluruskan, ya, orang-orang yang memahami hakikat yang terjebak pada pemahaman ilhad tadi. Nah, itu sebagai pengantar dari kitab Tanbih Al-Masyi. Tanbih itu pengingat, Al-Masyi yaitu orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi semua kitab, ya, para masyayikh itu, ya, selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa kita cek, ya, kitab karangan ulama-ulama yang soleh itu pasti dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa harus Bismillah?
Ya, karena seorang hamba itu tidak memiliki daya kekuatan apapun, termasuk ilmu. Para ulama-ulama muhaqqiqin merasa bahwa ilmu yang dimiliki itu hakikatnya ilmu milik Allah, bukan milik dirinya. Sehingga kita mengalir urean-urean ilmu itu pandangannya ya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bismillah ya itu sebagai pengakuan dan penyandaran para mu'alif dalam mengarang kitab ini bahwa kitab yang ditulis ini semata-mata mutlak ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hilanglah keakuan. Ya, hilang aku yang merasa hebat, aku yang merasa pinter nulis gitu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang tidak tersentuh ilmu hakikat. Ya, bisa dicek, dilihat karya-karya ulama-ulama modern itu hampir jarang kita menemukan yang dimulai dengan basmalah, dengan bismillah. Karena apa? Ya sudah jauh dari pemahaman tentang hakikat ilmu itu milik Allah. Terlebih mereka ya yang terjebak pada akademisi ya, seolah-olah ilmu itu semua hasil pikirnya, hasil kerja kerasnya, sehingga Allahnya hilang. Ketika Allahnya hilang, maka yang muncul keakuan, ego, akhirnya merasa paling pinter, merasa paling alim. Nah, ini dampak karena tidak tersentuh dengan ilmu-ilmu tasawuf. Jadi bismillah itu dengan Allah, ya, dengan nama Allah. Nah, itu artinya ya bahwa menulis kitab ini ya semata-mata anugerah dari Allah. Tangan bisa menulis, bergerak, mengeluarkan ide dan gagasan ya, itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman yang maha pengasih ya, Ar-Rahim yang maha penyayang. Rahman sifatnya umum ya. Wujud alam semesta ini semua wujud tajalli Ar-Rahman. Apapun yang ada di dunia ini tajalli Ar-Rahman. Allah tidak melihat ya apakah dia Islam atau tidak Islam, apakah dia kafir atau tidak kafir, semua diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diberikan ruh, diberikan rizki, diberikan fasilitas yang sama. Ini sebagai wujud tajalli Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim ini lebih spesifik ya. Dari yang umum menjadi yang khusus. Dari seluruh manusia di alam semesta ini diciptakan oleh Allah, tapi yang diberikan anugerah iman itu sedikit. Maka orang yang diberikan anugerah iman ini masuk kelompok sebagai tajalli dari Ar-Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk ya orang-orang yang diberikan ya keimanan, diberikan sehat walafiat itu ya akan lebih merasakan anugerah lagi ya, di antara memahami ilmu-ilmu keislaman, bisa memahami ajaran-ajaran ulama muhaqqiqin ini lebih istimewa lagi karena segmentasinya terbatas. Kalau orang belajar fikih bisa siapa saja. Tapi kalau belajar tasawuf dan tasawufnya ini coraknya ilmu hakikat, ini tidak semua orang bisa menerima. Ya. Bahkan banyak yang sulit untuk bisa memahami ajaran ini. Maka bersyukurlah kalau kita ternyata diberikan anugerah bisa memahami persoalan ilmu-ilmu yang sifatnya asror, sifatnya batiniyah,
yang tidak mudah dipahami secara umum. Selanjutnya mu'alif menyampaikan ya setelah basmalah yaitu hamdalah. Alhamdulillah, ini karena ulama hakikat ya, muqaddimahnya ini ya berbeda dengan ulama fikih gitu ya. Muqaddimahnya ini banyak menggunakan bahasa-bahasa hakikat, bahasa-bahasa ketuhanan ya. Alhamdulillah, alhamdu bermula segala puji ya, ini mubtada, itu lillahi milik Allah. Jadi segala puji itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allati maddah, yang telah memberikan anugerah ad-dilla ya, dilla itu ya bayang-bayang. Bimuqtadu uluhiyatihi, sesuai dengan sifat ketuhanannya, wa rububiyatihi, dan sifat rububiyah. Jadi ada istilah uluhiyah. Uluhiyah ini sifat ketuhanan yang terkait dengan sifat-sifat yang khusus milik Allah. Sedangkan rububiyah itu sifat-sifat Allah terkait dengan pengaturan alam semesta. Jadi Allah yang mengatur alam semesta, ini rububiyah. Kalau uluhiyah, Allah memiliki sifat tanzih, Allah memiliki sifat kemahasucian, Allah memiliki sifat salbiyah kalau dalam teori sifat 20. Wahwa, dan bermula Allah, yuridu ya, berkehendak siapa Allah, ad-duhura, berkehendak ad-duhura untuk nyata. Jadi Allah ya berkehendak menjadi nyata. Nah ini kalau dipahami dengan teori martabat 7, ini memudahkan kita untuk memahami maksud wahwa yuridu ad-duhur. Allah berkehendak ingin menampilkan ya, ingin memperlihatkan. Nah ini kalau dikaji dari sisi martabat 7 ini menarik ya. Ya saya urai sekilas tentang martabat 7 untuk memahami maksud dari wahwa yuridul ad-duhur. Dalam teori martabat 7 itu alam dibagi dua, alam qadim dan alam hudus. Alam qadim itu alam yang sifatnya qadim, yang khusus ya, yang hanya dimiliki oleh Allah. Ini ada 3 tingkatan, yaitu ahadiyat, wahdah, wahidiyah. 3 alam ini kalau menurut penjelasan para ulama muhaqqiqin ya, termasuk Syekh mu'alifnya Tufah Mursalah ya, beliau menjelaskan bahwa ahadiyat itu yaitu ya martabat di mana pada martabat ini yang ada hanya zat gitu. Tapi kita tidak boleh berpikir soal zat secara mendalam, cukup meyakini bahwa di martabat ahadiyat yang ada hanya zat. Kemudian dipagari oleh hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Nabi menyarankan, memberikan instruksi dalam hadis ini, berpikirlah kalian tentang khalqillah, ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Tidak boleh berpikir tentang zat Allah, pasti ahmak, pasti rusak. Sebab ini bukan zona untuk dipikirkan, gitu. Cukup untuk diyakini dan diimani. Kemudian yang kedua, ya wahdah. Wahdah ini, ya dalam teori martabat 7
Ini martabat yang sudah ada zat dan sifat, itu sudah berproses. Atau martabat ini juga disebut dengan hakikat Muhammad. Di martabat ini juga dengan kata lain disebut sebagai ya alam ide. Ya, ide itu Allah punya rencana untuk menciptakan alam semesta. Itu di alam yang kedua. Nah, ini sesuai dengan hadis qudsi yang berbunyi kuntu kanzan mahfiyan, ya, aku perbendaharaan yang tersembunyi, ya. Fa inni uhibbu an u'raf, aku ingin dikenal. Jadi di alam yang kedua ini Allah punya kehendak ingin menciptakan alam semesta supaya dikenal. Fa khalaqtul khalqa, kemudian aku ciptakan makhluk. Fabi ya'rifuni, setelah menjadi makhluk maka dengan anugerahku pula dia mengenalku. Maka di antara makhluk ada yang mengenal Allah, ada yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, di martabat yang kedua ini masih sifatnya ijmal. Jadi ide yang belum dalam bentuk teknis tapi ide besar. Saya ingin menciptakan ya alam semesta itu. Maka di teori martabat 7 sifatnya masih ijmal. Baru yang ketiga martabat wahidiyat, dari ide kemudian turun pada perencanaan yang lebih detail, yang lebih tafsir. Maka rencana Allah yang ingin menciptakan alam semesta, ya, itu desainnya sudah final, ya, yang dikenal dengan kitab Lauhil Mahfuz. Jadi kitab Lauhil Mahfuz ini rencana Allah, ya, yang ingin menciptakan alam semesta beserta seisinya dan cerita kehidupan baik yang sifatnya global maupun persoalan individual, itu semua sudah ada di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ya, kalau kita cari ayat yang berkaitan ini itu berbunyi wa katabna lahu fil alwah. Ya, dan kami telah menciptakan, ya, semua fil alwah, yaitu di dalam papan-papan. Ya, kalau papan itu maksudnya itu ya kalau dalam bahasa teknologi itu ya database. Jadi perencanaan terkait alam semesta itu sudah final ada di kitab Lauhil Mahfuz. Nah, ini yang disebut wa huwa yuridu, Allah ingin ad-duhura, menjadi nyata, menjadi nampak. Ternyata dalam teori martabat 7 berawal dari 3 alam qadim, yaitu ahadiyat, wahdah, wahidiyah. Maka alam yang kedua sebagai alam hudus, ya, yaitu aktualisasi perwujudan dari perencanaan di alam qadim, ya, turunlah mulai dari alam arwah, ya, diciptakannya ruh, kemudian alam misal, ya, alam dimensi metafisik, kemudian alam atsam, alam dimensi fisik, kemudian insan, ya, insan ini ya sosok wujud diri kita yang menjadi insan ini. Kemudian dalam martabat insan ini kita diberikan sebuah pemahaman supaya menjadi insan yang kamil, manusia yang paripurna, yaitu manusia yang mengenal Tuhannya, manusia yang memahami tentang hakikat dirinya. Inilah
sosok manusia yang disebut dengan insan kamil. Gitu. Jadi ad-duhur, ya wujud alam semesta termasuk diri kita ini, wahwa yuridu ad-duhur, kenyataan yang ada di alam semesta ini tidak lepas dari apa yang sudah ditetapkan pada zaman azali, yaitu yang ada di Lauhil Mahfuz. Itu. Jadi wahwa yuridu duhur, ya ternyata dalam teori martabat 7 itu ya prosesnya dan tahapannya cukup konkret, ya. Summa qabadahu qabdayasiro, ya, kemudian Allah setelah menjadi duhur nyata, Allah itu qabado itu menahan, ya, dengan qabdon yasiron, yaitu dengan ya dia ditahan, artinya bahwa semua yang ada di alam semesta ini ya berada pada genggaman kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak setelah menjadi wujud kemudian terbebas dari wilayah ketuhanan, tapi tetap ya semua yang wujud ini dalam genggaman kekuasaan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wujud yang ada di alam semesta ini semua dalam genggaman qudratullah. Wa bimasyiatihi, dan dengan kehendaknya. Ya, apapun yang terjadi di alam semesta semua dengan kehendak Allah. Ya, sekalipun daun jatuh ya pada jam tertentu itu juga bimasyiati, apalagi diri kita, apalagi kehidupan alam semesta itu. Termasuk ya seberat biji sawi tidak mungkin bergerak illa bi'idznillah. Tidak ada seberat biji sawi ini yang bergerak tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jalalihi, dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, dan bermula Allah yab'asu, membangkitkan siapa Allah, man, orang-orang, fil kuburi, di dalam kubur. Ini mu'alif Syekh Abdul Rauf mengingatkan bahwa proses kejadian manusia setelah berada di alam atsam, di alam dunia ini, suatu saat dia akan kembali kepada Allah. Ruhnya diambil, jasadnya ya kemudian dikubur, kembali pada unsur alam, kembali pada unsur tanah. Kemudian jasad yang melanjutkan kehidupan di alam barzah, nah, di situ akan merasakan yaitu pertanyaan mungkar nakir, ya, dan juga ketika dia berhasil melewati ya BAP-nya malaikat mungkar nakir, maka dia akan mendapatkan anugerah yang namanya nikmat kubur. Jadi kalau di kepolisian, kalau sudah di BAP, dia bisa jawab secara lancar, semuanya ya aman, akan diberikan yaitu fasilitas yang namanya nikmat kubur. Tapi bagi orang yang ketika di dunia ya dia ya sukanya ke dukun, nggak pernah sholat, nggak pernah melaksanakan ibadah, sehingga ketika mendapatkan pertanyaan mungkar nakir kebingungan jawab, maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan yang namanya siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ya akan terus terjadi sampai hari kiamat.
Maka disinilah pentingnya punya 3 investasi. Punya ilmu yang manfaat, punya sedekah jariyah, punya anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, setelah hari kiamat kubro, ya seluruh umat manusia ya semua mati karena dunia dihancurkan oleh Allah. Maka disebut dengan Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan ini ya, oleh mu'alif tadi wa huwa yab'asu man fil kubur, bahwa Allah lah yang akan membangkitkan seluruh ya anak manusia termasuk kita itu yang berada di alam kubur. Jadi ternyata proses kehidupan kita itu panjang. Jadi mu'alif ini mengingatkan kita ini tidak berhenti di dunia tok. Setelah di dunia akan mengalami yang tahapan tadi, siksa kubur atau nikmat kubur. Setelah itu baru kiamat kubro. Setelah kiamat kubro baru Yaumul Ba'si, hari dibangkitkan. Setelah itu Yaumul Mahsyar, semua akan digiring ya pada satu tempat dengan segala penderitaannya. Maka di Yaumul Mahsyar inilah ya di antara para nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang ahli sholawat, orang-orang yang ahli dalam melaksanakan segala perintah dan syariatnya Nabi Muhammad. Insya Allah di Yaumul Mahsyar nanti akan berada pada posisi orang-orang yang mendapatkan cinta kasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah menyampaikan barang siapa yang di dalam hatinya ada mahabbah, di dalam hatinya ya kana ma'i fil jannah. Man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Jadi wa huwa yab'asu man fil kubur, ini mu'alif mengingatkan bahwa perjalanan kita hidup ini tidak di dunia toh. Cukup panjang ya. Yaumul Ba'si, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab itu luar biasa ya, penderitaan yang akan dialami oleh seluruh anak manusia. Ahmaduhu, aku memuji Allah ya. Subhanahu, maha suci Allah Ta'ala, wa ashkuruhu, dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mu'alif menyampaikan aku telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memuji ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala sawabiqin ni'amihi, atas kesempurnaan nikmat-nikmat Allah. Kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat ilmu, diberikan nikmat rezeki ya, semua itu kesempurnaan dari nikmat-nikmat Allah. Wa mazidi fadlihi, dan bertambahnya anugerah Allah ya, diberikan enteng melakukan ibadah, diberikan enteng ngaji, diberikan enteng qiyamul lail, diberikan enteng melakukan puasa. Ini semua mazidi fadlihi, tambahan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dan bermula Allah yuhibbu, itu cinta, asyakuro, yaitu hamba yang pandai bersyukur. Jadi kalau ada hamba yang diberikan segala fasilitas oleh Allah, iman ya, lahir maupun batin, kok pandai mensyukuri, itu Allah senang. Tapi sebaliknya, ada hamba udah dikasih hidup,
dikasih rezeki, tapi bukan untuk ketaatan, melainkan digunakan untuk kemaksiatan. Sebaliknya Allah bukan senang, tapi justru murka. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah, aila ma'budah illallah, kecuali Allah, al-wahidu, yang esa, al-jami'u, yang mengumpulkan, al-muhitu, yang meliputi, bikul libatin, dengan setiap yang nyata, wa masturin, dan segala yang tersembunyi, al-qabidu, yang memiliki sifat qabid, ya, menahan, al-basitu, yang memiliki sifat basit, yaitu melapangkan, ya, seperti ya, seorang hamba ketika diberikan kemudahan anugerah rezeki lahir batin, ya, itu menunjukkan tajalli sifat al-basitnya Allah. Oh, Allah memberikan anugerah, kemudahan, kelancaran urusan dunia maupun urusan akhirat, ini sebagai tajalli sifat al-basit. Tapi ketika Allah sedang tajalli menunjukkan sifat al-qabid, ya, itu semua terasa sumpek, ya, kesana kemari buntu. Karena apa? Allah sedang menahan. Kenapa ditahan? Supaya hamba ini mikir, waktu diberikan kemudahan, rezeki dan lain sebagainya, tidak pernah bersyukur, justru ingkar kepada Allah. Coba ditarik rezekinya. Setelah ditarik, kemudian dia berusaha mencari solusi. Sengaja Allah menutup pintu-pintu. Nah, ini namanya al-qabid. Supaya apa? Bisa merasakan betul betapa luar biasanya nikmat sehat, ya, nikmat iman. Dengan kondisi al-qabid inilah seorang hamba disuruh berpikir, merenung, ya, supaya tahu kesalahannya, supaya bisa melihat ke dalam diri. Oh, ternyata banyak kedoliman, kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka pada saat Allah menunjukkan al-qabid, ya, sebaiknya introspeksi, koreksi ke dalam diri. Apakah kita selama ini lalai kepada Allah, atau kita telah berlaku dolim, atau kita telah melampaui atas perintah Allah dan Rasulnya. Al-mubdi'u, yang mubdi itu yang memulai, ya. Jadi Allah wal awal wal akhir. Yang pertama ya Allah, yang akhir juga Allah. Jadi nggak ada yang pertama selain Allah, nggak ada yang akhir kecuali Allah. Al-Mu'id, yang mengembalikan. Wa huwa al-Azizu al-Ghafur, dan Allah memiliki sifat al-Aziz, yaitu maha perkasa, al-Ghafur, dan maha pengampun. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa sayyidina, yaitu pangeran, kalau bahasa santri itu pangeran. Sayyidina itu tuan kita, sebagai penghormatan. Muhammadan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, abduhu, itu kawulanya Allah, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Ini. Jadi syahadat yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Abdul Rauf ini menegaskan pengakuan bahwa aku bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu kawulanya Allah, hambanya Allah. Kenapa di sini ada penegasan abdun? Sebab banyak yang salah paham memahami soal hakikat, akhirnya Muhammad ini dianggap, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Gitu. Jadi supaya apa? Dengan kata abduhun kita memahami batas. Ya, Nabi Muhammad, ya, sebagai ana basyarum mislukum, aku sebagai manusia biasa,
tetap sebagai abdun. Ya abdun, kata Syekh Abdul Rauf, ya al abdu ya abdun. Jangan sampai abdun kemudian dijadikan Tuhan atau dianggap Tuhan. Nah ini sudah dijelaskan bahwa abdun ya tetap abdun. Jangan sampai dipahami Muhammad menjadi Tuhan, Muhammad berubah menjadi Tuhan. Nah ini maksud daripada kalimat Syekh Abdul Rauf, supaya kita memahami bahwa Nabi Muhammad itu seorang hamba. Wa rasuluhu, selain hamba, Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Maka di dalam ayat ana basyarum mislukum, aku ini manusia seperti kalian, terus yuha ilayya. Yuha ilayya ini yang membedakan, Nabi diberikan wahyu sehingga disebut rasul. Nah, kita sebagai pengikutnya ya cukup mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Al-munfatihu, yang terbuka binurihi dengan nur Allah, diwanal insya'i, yaitu ya diwanal insya, itu segala yang nyata. Waduhur, dan duhur, insya dan duhur ini ya sedikit ada nilai kesamaan. Insya itu proses dari tidak ada menjadi ada, duhur itu ya dari tidak ada kenyataan menjadi ada wujudnya. Al-muhtatimu, yang dipungkasi biduhurihi dengan kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Ya dairatun nubuwati, yaitu wilayah kenabian, warisalati, dan kerasulan. Al-muhaimin, kitabahu ala kitabin, yaitu yang memegang pada kitab, ala kitabin, pada kitab, ala kulli kitabin, atas segala kitab, munazzalin, yang diturunkan, masturin, yang tersembunyi, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wasobi, dan sahabatnya Nabi, sholatan, yaitu berupa solawat, wasalaman, dan keselamatan, daimaini, keduanya kekal, mustamiraini, keduanya langgeng, adada khalqillah, sejumlah ciptaan Allah, bidawamillah, dengan kelanggengan Allah, almarju, yang diharapkan, afwahu, ampunan Allah, yaumal ba'si, yaitu pada hari kebangkitan, wan nusur, dan pada hari yaitu dikumpulkan. Itu amma ba'du. Jadi standar penulisan muqaddimah kitab-kitab klasik itu ya basmalah, hamdalah, sholawat ala rasulillah, terus amma ba'du. Ini sudah mulai pembahasan tentang isi amma ba'du, fa'lam ayyuhal murid. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok malam. Jadi menarik, ini sudah mulai pembahasan hal-hal yang penting yang menjadi kontroversi pada abad ke-17. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita mengkaji kitab ini, mudah-mudahan diberikan anugerah kefutuh oleh Allah Ta'ala dan bisa memahami dan bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.